Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian yang saya sayangi, bagaimana kabarmu? Pada sehat semua kan? Kita ketemu kembali dalam pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh mata pelajaran PPKN. Untuk melanjutkan pertemuan sebelumnya, kali ini kita akan membahas materi bab 1 tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Namun sebelumnya, sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya dan memohon bimbingannya agar diberikan kebarokahan dalam kita menimba ilmu, maka marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, sebetulnya di bagian bab 1 ini pembahasannya hanya dibatasi 4 masa saja, yakni masa setelah kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959. Kemudian yang kedua masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966. Berikutnya Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Dan yang terakhir masa Reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Namun agar tidak terputus dengan informasi sebelumnya, maka di PPT ini ada tayangan Pancasila atau nilai-nilainya sebelum kemerdekaan. Baiklah anak-anakku, silakan anak-anak simak dari PowerPoint yang sudah Pak Wi kirimkan pada bagian pertama ini atau bab 1 ini tentang dinamika Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pada bagian pertama ini perlu saya sampaikan informasi. Yang pertama, kegiatan pembelajaran melalui 7 kali tatap muka. Jadi dari pertengahan bulan Juli ini sampai awal bulan September. Materi dibagi 4 macam tadi sudah. Tetapi yang untuk konten materi di dalam pertemuan bab 1 ini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, penerapan Pancasila dari masa ke masa, yang tadi Pak Wi sebutkan ada 4 masa. Ini nanti dibahas melalui penjelasan Pak Wi, meskipun tidak secara lengkap begitu karena PPT sudah Pak Wi kirimkan, dan penugasan. Namun yang kedua dan ketiga ini dinamika Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman dan perwujudan nilai-nilai ini, karena menuju pada suatu yang kontekstual yang terjadi dalam masyarakat, kasus dan isu, maka nanti kemungkinan akan lebih banyak penugasan, sehingga anak akan mengkaji kemudian memotret dari kehidupan kita sehari-hari. Ini sebagai bentuk pembahasan materinya. Yang ketiga, pembahasan materi dan penugasan. Ini nanti pada bagian ini atau hal ini nanti Pak Wi sampaikan sekali ini saja. Untuk pertemuan-pertemuan berikutnya tidak akan saya ulangi lagi. Yang pertama, mengirimkan video atau tayangan PowerPoint melalui WA Group. Kemudian yang kedua, penugasan atau tugas-tugas dikirim melalui WA Group. Yang ketiga, ulangan menggunakan Google Classroom. Ini yang sudah saya format, sehingga nanti mungkin ulangan harian ini lebih condong atau lebih cenderung menggunakan model pilihan ganda. Kemudian yang bagian keempat, ini kegiatan anak-anak supaya diperhatikan karena ini nanti menyangkut tentang penilaian proses ya. Yang pertama, menyimak dan mengkaji materi dan dari PowerPoint.
Yang kedua, mengerjakan tugas dan memecahkan masalah dengan menggunakan sumber yang dimiliki. Ini nanti permasalahan-permasalahan akan bisa dipecahkan. Mungkin anak-anak perlu membuka internet atau wifi yang di rumah, sehingga nanti akan mempermudah melengkapi jawaban yang nanti anak-anak berikan. Yang ketiga, membuat dokumen. Nah, ini yang biasanya kalau di sekolah itu dicatatkan atau mencatat, tetapi anak-anak ini nanti membuat dokumen dari penjelasan Pak Wi, meskipun tidak lengkap, karena secara lengkap justru yang ada di dalam PowerPoint itu, sehingga anak-anak mempunyai bukti fisik yang nanti mungkin ada permintaan atau ada dari sekolah mengharapkan anak-anak memiliki bukti fisik yang berupa portofolio. Kemudian melaporkan tugas dan presentasi. Yang ini mungkin agak repot anak-anak. Kalau melaporkan tugas mungkin anak-anak bisa memfoto dokumennya, itu bisa dikirimkan kepada Pak Wi. Namun presentasinya ini tentu saja harus tatap muka. Jadi karena tidak mungkin saya melayani satu persatu, biasanya kalau presentasi secara kelompok sehingga dalam waktu yang sama itu nanti bisa melayani beberapa anak. Kemudian ulangan atau penilaian-penilaian. Ini yang perlu anak-anak perhatikan, sehingga nanti kesempatan-kesempatan yang akan datang tidak harus saya ulangi lagi. Berikutnya anak-anakku, ini mengenai materi pokok dan submateri tidak perlu saya bacakan, namun anak-anak boleh membaca berulang-ulang di PowerPoint yang sudah anak-anak terima. Baik, ini selanjutnya mungkin seperti tadi Pak Wi sampaikan bahwa di bagian ini itu hanya dibatasi 4 masa, mulai dari kemerdekaan sampai dengan sekarang itu yang dibagi 4 masa. Namun biar tidak terputus dengan informasi sebelumnya, atau mungkin ini sebagai pengetahuan baru karena mungkin di buku itu tidak ada, ya. Pak Wi mencari sumber semacam ini sebetulnya hanya akan membuktikan atau menegaskan kepada generasi muda khususnya dan umumnya kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa adanya Indonesia ini tidak serta-merta, tidak secara tiba-tiba, bukan juga merupakan suatu kebetulan. Coba anak-anak perhatikan di dalam tayangan ini perlu anak-anak ketahui, sehingga harapan kita itu dengan adanya pengetahuan semacam ini akan mempertinggi dan memperbesar rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa yang ingin kami sampaikan. Yang pertama ini yaitu kata Indonesia. Negara kita, bangsa kita ini yang ada di muka bumi Nusantara ini, dari Sabang sampai Merauke, yang ada kurang lebih 17.000 sekian pulau besar dan kecil, itu namanya Indonesia. Kata Indonesia itu ada 9 huruf. Ini saya jelaskan agak detail. Ada 9 huruf. Inisialnya I, dari kata I, N-D-O-N-E-S-I-A, Indonesia. Pengetahuan baru. Ternyata kata Indonesia ini mengambil atau berasal dari Wali 9, Wali Songo, yang inisialnya dari Sunan Gresik sampai Sunan Kalijogo ketika masih muda atau nama kecilnya. I Ibrahim Malik misalnya. Kemudian N Nawai Ma'zum dan sebagainya sampai Abraham Raden Syahid, itu Sunan Kalijogo. Nah, apakah ini merupakan suatu kebetulan? Kalau Pak Wi yakin bukan merupakan suatu kebetulan, semata-mata anugerah Tuhan Yang Maha Esa melalui perenungan dalam para ulama dulu,
sehingga 9 orang ini terkena yang kita namai atau kita sebut Wali Songo, mengambil nama waktu kecil atau nama mudanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang lebih menarik lagi anak-anak, urutan huruf I sampai A kata Indonesia itu kalau diurutkan angka, I itu urutan angka ke-9, N14, D4, O15, N14, E5, S19, I9 dan A pertama atau ke-1. Nah, ini dari angka yang muncul urutan nama Indonesia ini tidak ada angka lain kecuali angka 1945. Apakah ini merupakan suatu kebetulan? Menurut Pak Wi tidak. Ini betul-betul merupakan suatu kodrat atau kehendak Allah untuk Indonesia. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang menarik ketiga, dari jumlah huruf Indonesia yang diangkakan urutan angka itu berjumlah 90. Angka 90 di dalam ayat suci Al-Quran itu jatuh pada surat ke-90 Al-Balad yang artinya negeri. Hadis Rasul menyebutkan bahwa akan ada negeri di atas awan bernama samudera yang dikelilingi air dan menghasilkan banyak ulama, dan itu di muka bumi ini hanya Indonesia. Oleh karena itu kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Indonesia ini betul-betul menjadi negara bangsa tanah air yang badatun, thayyibatun wa ghafur. Ini tidak akan keluar di dalam ulangan atau ujian, sebagai pengetahuan aja pada anak-anakku sekalian, agar betul-betul kita bersyukur menjadi orang Indonesia, menjadi anak bangsa Indonesia, dan memiliki negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia yang betul-betul berdaulat ini. Berikutnya ada beberapa tayangan yang tidak perlu saya sampaikan penjelasannya, karena di kelas 7 dulu anak-anak sudah mempelajari mengenai sejarah perumusan dasar negara Pancasila. Kemudian di kelas 8-nya sudah mempelajari mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Pak Wi hanya ingin menyampaikan urutan saja atau tayangan yang sekedar mengingatkan anak-anak agar tidak lupa. Ini adalah 9 orang tokoh yang menandatangani Piagam Jakarta. Ada 9 orang di PPT anak-anak, bisa dilihat di situ. Kemudian pada tayangan ini sidang BPUPKI dari ketua, jumlah anggota dan sebagainya, hingga sampai sidang yang sebelum sidang yang kedua ada sidang panitia kecil yang menghasilkan naskah Piagam Jakarta. 9 orang itu sering ditanyakan, ya, anak-anak harus paham dan harus hafal. Ada 9 orang, mulai dari Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Raden Ahmad Subadjo, Profesor Muhammad Yamin, Kyai Haji Abdul Wahid Hasim, Abdul Kahar Muzakir, Raden Abi Kusno Cokro Suyoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Ada 9 orang ini yang menandatangani Piagam Jakarta. Maka Piagam Jakarta itu disebut juga hasil
musyawarah dan sidang bisa disebut panitia kecil, bisa panitia 9, juga bisa disebut panitia perumus. Berikutnya ini urutan Pancasila dan gambar lambangnya. Nah, ini kemudian kita mengambil burung Garuda sebagai lambang negara. Di dadanya itu ada perisai 5 dan ada 5 gambar yang melambangkan urutan Pancasila mulai dari, nah ini kadang-kadang anak-anak lupa ini urutannya. Jadi saya ulangi lagi seperti di sini. Nanti biar itu ketika melihat gambar burung Garuda itu tahu urutannya, jangan sampai menyebutnya sila kedua kepala banteng. Dari urutan ini bintang yang paling menjadi asnya ini sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian turun ke kanan ini rantai emas. Nah, ini gambarnya kan sudah ada yang keterangannya. Rantai emas ini yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Naik pohon beringin itu persatuan Indonesia. Nah, baru sini yang perkasa ini kepala banteng melambangkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Anak-anak harus apa ya? Nanti kalau ketemu Pak Wali Kota atau Pak Ganjar apalagi ketemu Pak Presiden, nanti biasanya ditanya urutan Pancasila, tidak hafal nanti. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya ulangi lagi, pembahasan mengenai sejarah perumusan Pancasila sudah dipelajari anak-anak di kelas 7, dan selanjutnya kedudukan dan fungsi Pancasila juga sudah dipelajari kelas 8. Pak mengingatkan kembali ada beberapa tayangan PPT agar anak membaca. Mengantarkan kita untuk membahas tentang penerapan Pancasila ketika Indonesia merdeka sampai sekarang. Saya ulangi lagi dan saya tekankan kembali bahwa penerapan Pancasila seiring dengan perkembangan konstitusi dan situasi politik di Indonesia ini mengalami 4 macam masa. Yaitu yang pertama, yang dipengaruhi waktu itu masih berlaku atau dipengaruhi demokrasi liberalis, ini berlaku tahun 1945 sampai dengan 1959. Yang kedua, tahun 1959 sampai 66 itu yang terkenal dengan atau yang dikenal dengan masa Orde Lama. Kemudian 1966 sampai 1998 itu dikenal dengan masa Orde Baru, dan setelah Orde Baru tumbang mulai tahun 1998, tepatnya tanggal 21 Mei 1998 ini masuk masa reformasi. Baik anak-anak, kita masuk pada tahap yang pertama, yaitu implementasi atau penerapan Pancasila setelah Indonesia ini merdeka mulai tahun 1945. Dari sejarahnya kita mengakui bahwa betapa agungnya atau tingginya nilai-nilai yang terkemas di dalam Pancasila yang sebagai kristalisasi dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, kemudian disepakati sebagai dasar negara, landasan ideologi bangsa. Ternyata ini tidak seperti yang dibayangkan berjalan baik-baik saja. Ternyata tidak begitu. Ada beberapa gerakan yang dilakukan oleh sekelompok atau segerombolan orang yang memang baik secara langsung maupun tidak langsung mengganggu eksistensi dan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Ini saya ambilkan contoh beberapa. Pengaruh adanya gerakan terhadap ideologi atau dasar negara Pancasila itu sangat besar, karena ada beberapa kelompok ini memang ingin menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi atau diganti dengan ideologi mereka. Sebagai contoh, Musa melakukan pemberontakan yang terkenal dengan pemberontakan PKI Madiun itu tanggal
18 September 1948. Mereka berambisi untuk menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Alasannya apa? Tidak senang dengan ideologi Pancasila karena di dalam ideologi Pancasila itu berasaskan ketuhanan. Di dalam ideologi komunis tidak ada asas ketuhanan, bahkan anti Tuhan yang terkenal dengan istilah ateisme. Kemudian yang kedua, di dalam Pancasila menganut asas terbuka atau ideologi terbuka. Jadi pengaruh dari luar bisa masuk, bisa diterima sepanjang di dalamnya atau nilai-nilai yang ada itu tidak bertentangan dengan kepribadian Pancasila atau sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tentu saja kita terima. Sebagai bangsa yang heterogen, beraneka ragam suku, budaya, agama, dan sebagainya, maka termasuk paham-paham yang sekiranya sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia, ini akan diterima di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian, itu ditolak oleh ideologi komunis, tidak disukai oleh orang-orang komunis. Mengapa? Karena di dalam ideologi komunis itu asasnya tertutup, fahamnya tertutup. Jadi tidak boleh dimasuki atau tidak memasuki faham lain. Itu maka tidak disukai di dalam Pancasila itu. Kemudian yang ketiga, Pancasila tetap mengakui dan melindungi kepentingan perorangan atau pribadi. Jadi meskipun mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan negara, namun kepentingan pribadi golongan tetap mendapatkan perlindungan dan jaminan dari Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Sedangkan di dalam ideologi komunis ini kepentingan pribadi tidak diakui, semuanya terpusat pada negara. Inilah alasan mengapa Musso melakukan gerakan pemberontakan PKI Madiun itu, karena berambisi untuk menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Ada pemberontakan yang lain, yaitu terkenal dengan TII, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, yang dipimpin oleh Kartosoewirjo. Padahal Kartosoewirjo itu termasuk salah satu sahabat Bung Karno itu. Maka ketika Kartosoewirjo ini dieksekusi dengan pidana mati, nah, disitulah Pak Karno sampai menangis mengapa sahabatnya sampai dihukum mati, karena kepentingan fahamnya berbeda dan ini mengancam kelestarian kehidupan bangsa Indonesia. DI dan TII melakukan pemberontakan tidak hanya sekedar ideologinya yang ingin diganti, tetapi akan mengubah negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara Islam Indonesia atau NII. Dan pimpinan tertingginya yang namanya Kartosoewirjo akhirnya dijatuhi hukuman mati tepatnya pada tanggal 4 Juni 1962. Contoh lain yang menjadi tantangan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan yang terkenal RMS yang dipimpin oleh Song Maokil. Nah, ini RMS ini bertujuan untuk memisahkan diri, akan membentuk negara sendiri di luar NKRI. Ini juga merupakan sesuatu yang aneh juga, karena negara kesatuan Republik Indonesia itu meliputi wilayah secara geografisnya jelas, namun RMS ini akan mendirikan negara di luar negara Indonesia. Yang keempat ada juga PRRI, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Permesta. Ini melancarkan aksi protes terhadap pemerintahan yang dipimpin Soekarno. Kemudian yang kelima ada juga gerakan Angkatan Perang Ratu Adil. Jadi angkatan ini merupakan milisi Belanda yang ingin mempertahankan negara RIS. Nah, ini orang Indonesia bersekongkol dengan Sultan Hamid II.
ingin mempertahankan negara serikat. Yang terakhir dalam contoh ini yaitu negara RIS. Negara RIS itu dibentuk karena kondisi real Indonesia telah terpecah belah menjadi beberapa negara bagian. Negara boneka bentukan Belanda akhirnya mempengaruhi konstitusinya menjadi konstitusi RIS, termasuk ideologinya juga tidak lagi totaliter pada ideologi Pancasila. Saya kira untuk pertemuan pertama itulah anak-anak, mudah-mudahan anak bisa mencerna, bisa mengambil, memetik ilmunya, kemudian sebagai bahan atau sumber memecahkan persoalan yang ada, soal-soal yang nanti Pak kirimkan, dan selanjutnya anak juga bisa mempermasalahkan sendiri memecahkan permasalahannya sendiri apabila dari keterangan atau penjelasan Pak Wi ini timbul masalah. Selanjutnya anak-anak nanti dibuka pertanyaan boleh, karena ini sifatnya satu arah melalui video yang Pak Wi menjelaskan PowerPoint yang telah Pak Wi kirimkan, mungkin tidak dua arah, maka nanti pada pertemuan mungkin menggunakan Google Meet atau yang lain bisa menyampaikan pertanyaannya. Namun tidak harus menunggu itu anak-anak bisa menyampaikan pertanyaan melalui WA, ya lebih praktis, karena kalau WA itu sekali anak-anak ngirim mungkin nunggu waktu Pak Wi membukanya. Nanti kalau Pak Wi ada waktu kosong atau saya sempatkan, pasti saya jawab secara lengkap. Kalau mungkin ada hal-hal yang memang dipecahkan, nanti kita pecahkan bersama. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita masuk pada 59 sampai ke 66, karena ini masa orde lama. Mengapa dimulai tahun 1959 itu nanti ada alasannya, dan itu nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian anak-anak yang saya sayangi, mudah-mudahan ini bisa diterima dengan baik. Apabila ada yang kurang berkenan, Pak Wi minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.